Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik yang unik. Kenapa kita akan membahas bagaimana desain smart dari floor drain yang biasa kita gunakan di kamar mandi atau tempat cuci-cuci. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena rumah yang sehat dan baik itu perlu juga kita lengkapi dengan sarana yang mendukung tentunya, agar pertama, kegunaan dari floor drain yang smart ini menurut saya adalah kita terhindar dari bau yang ada dari selokan. Kemudian yang kedua, terhindar dari banjir yang akan masuk ke rumah karena dia punya mekanisme katup untuk menutup secara otomatis jika ada air yang masuk dari selokan. Yang kedua, kita terhindar dari kecoa atau serangga-serangga lainnya yang mungkin Anda akan takut untuk masuk dalam kamar mandi yang biasa kita temui tentunya. Nah, dengan adanya atau dengan menggunakan smart floor drain ini, saya yakin rumah kita jauh lebih aman, tentunya khususnya untuk kamar mandi dan area-area tempat cuci yang biasa kita gunakan di rumah kita. Selanjutnya kita akan membuat perbandingan antara dua smart floor drain yang saya sudah miliki dan sudah gunakan selama 2 tahun ini, dan kita lihat bagaimana performanya sampai hari ini. Oke, jangan di skip ya videonya. Floor drain yang pertama yaitu dari Paloma. Ini cukup bagus ya, karena semua menggunakan kuningan, dan ini ada drak kuningan yang bisa diputar dan bisa dibuka. Ini saya tidak buka ya, cuma contohkan. Kemudian untuk tutup bagian luarnya ini kita bisa gunakan di depan atau di belakang. Kalau kita gunakan di belakang, kita menggunakan keramik tentunya. Kemudian ada saringan. Saringan ini sebagai alat untuk menyaring ya rambut atau kotoran sebelum masuk ke saluran. Kemudian desain daripada Paloma ini sendiri menurut saya sangat mewah ya, dengan model seperti ini yang modelnya tidak umum seperti pada floor drain kebanyakan. Kemudian kita coba tes ya dengan mengalirkan air ya. Dari sisi performa tentunya dan harga ya yang cukup mahal ya, dengan kisaran 570.000 ini, hasilnya cukup bagus. Cuma memang untuk Paloma ini dia akan lebih sering kita bersihkan ya. Selanjutnya untuk floor drain B1, nah ini dengan harga kisaran 349 ini ya, ini cukup bagus juga ya menurut saya. Dia tidak menggunakan kuningan tapi plastik, kemudian menggunakan teknologi atau sistem magnet di dalamnya. Jadi pada saat ada air yang menimpa katup ini, maka dia akan membuka. Namun jika katupnya kosong, dia akan menutup secara otomatis karena adanya tarik menarik antara magnet yang ada. Ini minim perawatan sih ya menurut saya dibandingkan tadi dengan Paloma. Kemudian juga ada penyaring, semuanya dalam bentuk plastik yang solid ya, bukan plastik yang mudah patah seperti itu. Kemudian satu penutup ya yang stainless steel, ini cukup kuat dan solid juga tentunya. Tentu bagian-bagian ini digunakan, dan bagian induknya ini juga dilapisi oleh plastik ya. Kemudian untuk menutup, sisa kita memutar
sesuai dengan arah jarum jam untuk menguncinya ya. Kalau ingin membuka kita harus putar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita pasang penyaringnya pertama, kemudian kita kunci dengan penyaring stainless steelnya seperti itu. Nah, ini setelah terkunci kita coba juga alirkan airnya ya. Sini kita lihat selama 2 tahun ini semua performa ini, kebetulan jumlah kamar mandi di rumah itu ada 3, kemudian tempat cuci ada 2, berarti kurang lebih ada 5 floor drain yang kita gunakan, dan sampai hari ini tidak ada masalah. Oke, nanti kita akan berikan kesimpulan dari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbandingan ini selama 2 tahun ini, masing-masing memiliki keunggulan ya. Untuk Paloma ini ya, kelebihannya adalah garansi lifetime ya, seumur hidup. Kita bisa ganti perangkat jika ada yang bermasalah. Kemudian untuk B1 ini, setahu saya waktu saya beli itu tidak ada garansi ya. Namun untuk performa sebenarnya ya, yang paling sering saya bersihkan itu di Paloma karena sering tersumbat di sini ya, yang di piringan saringan ini. Apalagi kalau banyak tamu, kebetulan yang dari kamar mandi umum tamu ya. Jadi ini akan cepat 1-3 hari sudah mulai agak slow pergerakan airnya turun. Sedangkan untuk B1 ini dengan hanya menyemprot saja ya, itu sudah bisa kembali menyegarkan pergerakan air ke bawah. Jika kita betul-betul ingin membuka, baru bisa kita lakukan secara seksama tentunya. Tapi secara keseluruhan harga selalu tidak berbohong tentunya. Kualitas akan ada di situ. Oke, demikianlah perbandingan kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.